Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi juga, Bu. Oke. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Udah sarapan belum pagi ini? Belum, Bu. Loh, kok belum? Belum, Bu. Kalian harus berjuang selama beberapa jam dengan kalkulus loh. Enggak apa-apa, Bu. Insya Oh, Allah bisa. Oh ya. Apa itu? Ada wacana dia juga biar berpikir keras dulu. Oke, baik. Jadi ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Di sini kita materinya adalah meneruskan materi kemarin tentang aturan rantai untuk fungsi dua peubah. Pertemuan kemarin kan tentang turunan parsialnya. Nah, sekarang tentang aturan rantainya. Fungsinya tetap dua peubah atau lebih. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi baru, nanti akan ada mini lesson. Mini lesson itu di sana kita akan membahas ulang soal-soal yang kemarin, turunan parsial. Saya akan berikan soal-soal. Soal-soalnya itu akan bertahap. Jadi biasanya pemainnya nomor 2 itu mungkin konsepnya sudah terjawab di nomor 1, atau nomor 5 nanti konsepnya ternyata udah terjawab di nomor 4. Jadi kayak berkelanjutan gitu. Tujuannya mini lesson memang mengingat kembali, tapi ada pola tertentu yang ada di situ. Dan nanti di soal-soal itu juga kalian bisa mengerjakan, akan saya tambahkan, beri nilai tambahan plus 5 di UAS. Lumayan kan? Jadi kalau UAS-nya dapat berapa gitu kan lumayan lah, kamu ada tabungan 5. Kemudian kita pakai sesi yang dulu ya, jadi kalau sesi 1 itu yang sudah, semuanya boleh jawab. Nah nanti tapi yang sudah pernah jawab ditunggu di sesi 2 ya, karena kita mau ngasih kesempatan buat yang lain dulu. Tapi kalau nanti ini orangnya cuma 6, ya rebutan aja lah 6 ini. Bu Rindu pengennya kalian semua dapatlah 1 poin di soal tersebut, karena akan ada 10 soal. Kemudian saya share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Jadi nanti video pembelajaran ini akan ada di YouTube seperti biasa, nanti akan saya beri linknya. Jadi materinya aturan rantai fungsi dua variabel atau lebih. Kemudian yang pertama pertemuan kali ini tadi mencongak ya mini lesson tadi. Kemudian nanti ada mini presentasi tentang aturan rantai. Tadi kemarin kan saya sudah berikan instruksi untuk mempelajari bab 12.6 ya di buku Purcell. Nah, kalian nanti akan mempresentasikan beberapa teorema dan contoh yang ada di buku tersebut. Makanya namanya mini presentation. Jadi nanti kurang lebih akan ada 3 atau 4 presenter dari kalian, bisa volunteer. Kalau nggak ada volunteer berarti akan saya randomly chosen. Kemudian kita diskusi, ada latihan soal dan tugas mandiri 9. Apakah ada pertanyaan dulu dari apa yang akan kita pelajari hari ini? Nggak ada ya? Oke, baik. Sekarang kalian boleh siapkan kertas atau buku atau oret-oretan apapun itu. Saya akan buat seperti ini. Oke ya. Ini saya jadi lebih dekat lagi karena saya harus harus menulis di boardnya. Jadi, oke, sudah ya. Bentar, Bu. Saya ambil kertas dulu, Bu. Oke, siap ya. Disiapkan. Nanti kalau ada yang bisa jawab, segera raise your hand. Oke, kita masuk ke nomor 1. Saya tuliskan dulu soalnya. Nomor 1 ini, ketika ada nomor 1, F fungsi dua peubah fx, y, 3x kuadrat plus 2y pangkat 4, carilah turunan parsial dari fx sama fy-nya. Anyone? Oke, Firly.
Yuk, Firly berapa, Fir? fx-nya y-nya menjadi Diulangi dong, soalnya suaranya putus-putus. Fir? fx-nya izin Bu, masuk Bu. Ya, oke. Oke, sudah clear. Fx-nya berapa? fx-nya 6x, untuk fy-nya 8/3. 8y pangkat 3. Oke, good ya. Karena di sini fx berarti yang diturunkan hanya x, yang y ini kamu anggap sebagai konstanta. Konstanta kalau dia berdiri sendiri, pamannya biasanya y sama dengan 3. Y aksennya kan sama dengan berapa? 0. Y aksennya biasanya dy per dx, berarti sama dengan 0, karena dia nggak ada apa-apanya. Kecuali kalau y-nya sama dengan 3x, baru y aksennya atau dy per dx sama dengan 3 kali 1. Oke, good. Ini Firly, saya catat dulu ya. Oke, sekarang next. Firly nanti boleh jawab ketika di sesi 2 ya, Fir. Oke, nomor 2. Ada fx, y, 2 keubah dengan fungsinya 2x pangkat 3 y kuadrat. Kalian diminta untuk mencari turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y. Anyone? Oke, Muhammad Yudi. Yudi dulu. Oke, Yud, silakan. Yang X-nya 6X kuadrat, Y kuadrat, Oke. yang Y-nya 2X pangkat 3 sama 2Y. Oke. Oke, good. Cuman di sini ada satu lagi yang harus dilakukan. Ini itu kan belum selesai. Sederhanakan lagi, Yud. FY-nya Yud jadi berapa? Y. Yang ini. Disederhanakan lagi, bentuknya jadi apa ini? 6X kuadrat, 2Y. Bukan, Bu. Disederhanakan, maksudnya dihitung. Ini kan ada 2, ini ada 2, jadinya berapa? 4. Oke, 4 apa? 4X pangkat 3 Y. kali Y. Oke, good. Jadi, untuk di matematika, ini benar. Nggak salah, Yudi. Ini adalah cara kalian menemukan. Ya, tapi untuk jawaban akhir harus selalu dibuat sederhana mungkin. Gitu ya. Ingat-ingat ya, sesederhana mungkin. Oke, good. Berarti nomor 2 adalah Yudi. Yuk, siap-siap yang lain nomor 3. Oke. Fx, y untuk fungsi xy kuadrat plus 3x kuadrat. Diminta cari turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y. Anyone? Ini mirip kayak tadi, gabungan nomor 1 dan 2. Oke, Dimas Aziz, silahkan. Untuk turunan terhadap X-nya itu Y kuadrat plus 6X. Bukan salah dengan itu, Bu. Untuk bener. Y kuadrat plus 6X. Terus untuk FY-nya 2XY. Udah, Bu. Oke, good. Jadi yang XY-nya ini 0 ya jadinya ya. Oke. Nomor 3 Dimas. Good, sudah mulai lancar. Sip. Yuk, nomor 4. Fx, y sama dengan cos dari xy. Nah, turunan terhadap x dan turunan terhadap y. Untuk yang sesi pertama saya hitung sampai 10 ya, yang sudah jawab nanti masuk boleh jawab lagi di sesi kedua. 1, 2,
Anyone to answer number 4? 3, 4 yang belum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sesi 2 dibuka. Bagi yang sudah pernah, boleh lagi. Ini kayaknya kemarin aja deh di tugas mandiri 8. Clue-nya adalah kamu pakai permisalan. Yang troublemaker dimisalkan. Pakai aturan rantai, dianggap seperti satu keubah dulu. Anyone? Terus 5-nya nganggur nih. Nomor 4. Gak ada yang mau coba? Oke, Dimas coba. Silahkan. Kalau salah nggak ada minus kok. Oh iya ya Bu. Untuk fx-nya fx-nya itu minus y sin. Minus Y. Bentar Bu, ada telepon malahan. Piye toh, kamu pentingan kuliahnya sama Burindo apa penting sama telepon pacarmu? Enggak, udah tak reject kok Bu. Oh ya benar, itu harus di reject. Wong lagi kuliah. Udah tak Oh, reject ayo. Bu. Ya. Minus y Ya. kok minus y sin sin xy. Oke. Udah? Udah. Oke, FY sekarang. F-nya minus x Heeh. minus x sin xy. Oke. Sekarang Bunda tanya dulu, kamu cara ngerjainnya gimana dapat seperti ini? Kira-kira aja Bu. Gimana ada? Turunan pakai kira-kira. Maksudnya gini loh Bu, kayak umpamanya y sama dengan cos 2x gitu kan Bu. Ya x-nya kan jadi minus 2 sin 2x kan Bu. Oh, kamu pakai, tak kasih merah ya di sini ya. Kamu pakai perumpamaan cos berapa? 2x. Terus kamu kan berarti turunannya, berarti kan dy per dx. Iya, dy per dx-nya minus 2 sin 2x. Oke. Minus 2 dapat dari mana? Minus 2. Itu apa? Minus sin-nya itu loh Bu. Oke, minusnya karena cos turunannya jadi sin. 2-nya dapat dari mana? Dari 2x. 2x-nya diapakan? Kok jadi diturun ya? Oke. Jadi ini kamu dulu biasanya dimisalkan namanya pakai apa? Kamu misalkan dia sebagai U. U-nya adalah 2x, berarti U aksen sama dengan 2. Jadi kalau Y-nya sama dengan cos U, berarti kan turunannya Y aksen adalah min sin U ya. Nah, baru dikalikan U aksen. Ini aturan rantai. Kalau fungsi 1, keubah. Oke, Bu. Jadi min sin 2x baru dikalikan 2. Ya, tapi ini di depan. Nah, ini juga kamu pakai aturan rantai itu bisa. Berarti kamu misalkan, ini yang lain diperhatikan karena nanti untuk soal selanjutnya akan ada yang seperti ini. Jadi kamu misalkan U-nya adalah XY. Benar ya? Nah, berarti kan ini jadinya cos U. Kalau cos U kan hasilnya adalah min sin U. Nah, U aksennya akan tergantung. Kalau di sini diturunkan terhadap X, berarti kamu turunkan juga terhadap X. Di sini terhadap Y, jadi nanti min sin U di sini turunannya U tapi terhadap Y. Ya, kalau U-nya XY, U-nya XY, turunannya U aksen terhadap X berarti berapa? Y. Y kan?
Nah, kalau U aksen terhadap Y sama dengan turunannya U X. terhadap X. X. Nah, makanya di sini X, di sini Y. Gitu ya penjelasannya. Oke, good. Dimas dapat lagi 1 kali. Oke. Ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang itu nggak ada masalah ya. Apakah ada pertanyaan untuk yang tadi? Kalau ada silakan raise your hand aja. Langsung ya. Dipotong aja saya nggak apa-apa. Nomor 5 adalah sin, tapi sekarang x kuadrat y pangkat 3 tuh mirip banget. Fx-nya berapa, Fy-nya berapa. Sesi 1 bagi yang belum dulu. Sepuluh detik untuk sesi 1 bagi yang belum pernah jawab. Ada Rido. Ada siapa lagi sih? Nando, Yoga, Winda. Mirip sama yang dikerjakan nomor 4 tadi. Oke, nggak ada. Sesi 1. Rido, are you want to try? Bentar, Bu. Boleh coba nggak, Bu? Who are you, Nando? Oh ya. Nando. Oke, boleh lah coba. Yuk, berapa Nando? Yang X-nya Mm-mm. 3X kuadrat cos Uh-uh. X kuadrat Y pangkat 3 3x kuadrat kali kali cos. cos Uh-uh. X kuadrat Uh-uh. Y pangkat 3. Oke. Udah. Udah. Oke, sekarang Fy. Yang Y-nya 2X Uh-uh. cos Uh-uh. X kuadrat Y Uh-uh. pangkat 3. Oke. Oke, kita cek ya jawabannya. Kalau dari saya, jawaban ini sama ini udah benar. Ya, yang kurang benar adalah yang ini sama yang ini. Yuk, ada yang mau membenarkan? 2X Y pangkat 3 cos, Bu. Hey, who are you? Rido Tamtama Sutardi, Bu. Oke, Rido. Ini Rido tak kasih warna hijau. Berapa jawabannya ini? Pembenaranmu berapa? Fx? 2X Y pangkat 3 cos. 2x y pangkat 3. Cosnya tetap ya. Benar. Yang ini yang Fy? Berapa, Boy? Mana nih si Rido? Rido, where are you? Hilang dia. Rid? Bentar, Bu, agak putus-putus tadi, Bu. Berapa, Bu? Yang Fy? Apa Nando mau benerin? Ini? Kurang tepat di bagian itu akan berubah jadi apa yang benar? Oke, coba Dimas. Yang bawah apa yang atas, Bu? Yang bawah, yang Fy. Oh, yang bawah. Yang Fy-nya itu jadi 3 Heeh. X kuadrat Y pangkat 2. Oke. Cos X kuadrat Y pangkat 2. Oke. Jadi ada banyak nih. Jadi bagi-bagi kita ya. Oke, baik ya. Di sini akan turun di-clearkan lagi. Kita ulangi lagi buat Nando dan temennya yang lain. Bahwa di sini untuk ini kan cos U udah benar ya. Karena dimisalkan U-nya adalah X
kuadrat Y pangkat 3. Nah, berarti kan nanti sin U. Nah, sin U turunannya adalah cos U, benar ya? Nah, tapi di sini kan kamu butuh U aksen tapi terhadap X sama U aksen tapi terhadap Y. Nah, U aksen terhadap X dari X kuadrat Y pangkat 3, U aksennya adalah, nah ini di sini yang harus dimantapkan ya, pemahamannya di sini. U aksen terhadap X berarti adalah 2X dikalikan Y pangkat 3, karena yang kamu turunkan hanya X kuadrat. Kalau U aksen terhadap Y berarti yang kamu turunkan hanya si Y pangkat 3-nya. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikalikan 3Y pangkat 2. Tapi harus disederhanakan lagi, jadinya 3X kuadrat kali Y pangkat 2. Oke ya, karena di sini nanti ada 3 orang, jadi akan Bu Rindu bagi, ya udahlah semuanya plus 2. Nandu plus 2, Rido plus 2, Dimas plus 2. Oke, diingat-ingat ya. Oke, kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Apakah masih ada yang bingung tentang ini? Nggak ada ya. Oke, nomor 6. 6 itu ada fx, y sama dengan, nah sekarang ada 2, sin x kalikan cos y. Kamu disuruh cari fx sama fy. Nggak ada? Oke, Winda coba. Winda nyoba ya, Bu. Fx-nya itu negatif cos X kali cos Y. Negatif cos Sedangkan X. yang Fy sama dengan negatif sin X kali sin Y. Negatif sin X dikalikan sin Y. Sin Y. Oke. Cos Y. Itu cos Y. Bener deh. Yang mana? Yang Fx itu jadinya sin X dikalikan sin Y. Nggak pakai negatif. Fx apa Fy? Fy. Fy-nya nggak pakai negatif. Ya. Oke. Udah gini clear? Udah clear ini? Clear. Oke. Yuk. Brun tanya dulu, kamu dapatnya dari mana? Cara-caranya. Biar temennya yang lain juga paham. Win? Itu yang sin X sama cos Y-nya Winda turunin. Oke, kalau yang Jadi fx? sin X U-nya itu fx itu kan turunan U-nya dari X. Jadinya Winda ganti yang sin X-nya. Oke, yang ini. Terus? Nah, yang Fy? kalau fx-nya itu turunan dari UY. Jadi cos-nya itu Winda ganti. Oke. Turunannya cos apa? Sin. Oke, good. Oke, good. Terima kasih, Winda. Jadi di sini kemarin di kelas kemarin ada yang galau juga, dikiranya ini adalah dua U kali V gitu. Kalau dulu kan kalau ada Y sama dengan U kali V, Y aksennya pakai aturan perkalian, U aksen V ditambah V aksen U. Nah, itu berlaku kalau dia satu variabel kan, dianggap 2. Tapi karena di sini dia emang fungsinya itu 2 variabel, jadi sin X kali cos Y itu nggak bisa dianggap sebagai 2 fungsi kayak gini.
ya. Jadi kamu bisa menganggap dia kayak yang tadi ketika ada fx, y sama dengan x kuadrat y pangkat 3. Ini kan juga 2. Tapi karena dia 2 variabel, kalau diturunkan terhadap x, berarti kamu cuma menurunkan hanya x-nya aja, yaitu jadinya 2x pangkat 1, y-nya pangkat 3. Sama kasusnya di sini. Jadi Winda udah benar. Jadi ketika sin x kali cos y diturunkan terhadap x, yang kamu turunkan hanya sin x, yaitu jadinya min cos x. Cos y-nya mengikuti karena dia konstanta. Nah, kalau fy berarti yang kamu turunkan hanya cos y-nya, jadinya sin y. Sin x-nya yang depan mengikuti. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan dulu soal nomor 6? Nggak ada? Clear? Oke, siap ya untuk soal nomor 7. Soal nomor 7 itu adalah fx, y untuk len. Tahu len toh, x kuadrat plus y pangkat 3. Diminta cari fx sama fy-nya. Sama. Yuk, sesi 1 bagi yang belum dulu. Lower hand. Yang belum, yang sudah bisa sambil ngerjain. Sepuluh detik from now. Nggak ada? Oke, boleh semuanya boleh. All partisipan boleh berpartisipasi. Yang sudah juga boleh tambah. Clue-nya adalah kalau ada y sama dengan len x, turunannya apa? Nah, yuk, plus 5-nya mau dibuang sia-sia nih. Pindah nggak mau nyoba lagi? Dimas, Ando, Yudi, Firly, Rido? Bentar, Bu. Sebentar. Yang belum nih, Yoga. Belum sama sekali loh, Yok. Coba jawab, Bu. Who are you? Dimas. Oke. Untuk turunan fx-nya 1 per 1 per x kuadrat plus y pangkat 3. Iya. Terus? Udah gitu dong? Udah gitu aja, Bu. Oke, FY. Fy-nya sama, Bu. Nah kok bodoh? Ya kan coba jawab, Bu. Oh iya. Oke. A-nya masih belum benar. Silakan dikoreksi, Firly. Jawabannya si Dimas. Fir? Untuk fx-nya 2x dikali 1 per x kuadrat plus y pangkat 3. Cek, diulangi. Cek. fx-nya? Suara saya, Bu. Suara kamu putus-putus ya. Aduh. Cek. Ya, Sudah masuk, okay. Bu? Sudah. Oke. Untuk fx-nya 2x dikali 1 per x kuadrat plus y pangkat 3. Oke. Untuk fy-nya 3y kuadrat dikali 1 per x kuadrat plus y pangkat 3. Oke, Bu, ini tanya. 2x sama 3y kuadratnya dapat dari mana ini? Turunan yang itunya, Bu, fungsi x kuadrat plus y pangkat 3-nya, Bu.
Oke, good. Jadi memang di sini karena kita kan dulu udah pernah belajar tentang turunan ya, turunan aturan rantainya. Ini kan bisa dimisalkan U-nya adalah X kuadrat plus Y pangkat 3. Nah, kan nanti soalnya kan jadinya ln U. Ln U itu kan kalau diturunkan jadinya seper U. Harus dikalikan U aksen karena dia aturan rantai. Lah, U aksennya nanti ada dua. U aksen X sama U aksen Y. U aksen X-nya berarti kan cuman yang diturunkan hanya X kuadrat jadinya 2X. Y3-nya kan nggak ada U-nya jadi 0. Nggak ada X-nya. Nah, sekarang kalau yang Y berarti yang ini 0, yang ini adalah 3Y kuadrat. Bedakan ya, kalau dia ditambah, kalau dia nggak ada ya dianggap konstanta biasa. Jadi kalau nggak ada variabel yang mau diturunkan, dia jadinya 0. Oke, good. Ini nomor 8 Firly. Oke, nomor 7. Kita lanjut ya. Nomor 8. Fx, Y-nya sama dengan E pangkat X kuadrat Y. Turunkan terhadap X dan turunkan terhadap Y. Firly mau anu lagi apa? Belum lower tadi? Oke, apakah ada yang jawab? Oke, 10 detik untuk sesi pertama. Yang belum ini tinggal yoga doang ya. Yoga sama... Udah tinggal yoga. Yoga? Do you want to answer? Oke, kalau yoga nggak mau answer, silahkan yang lain. Sudah kebuka semua. Oke, Dimas. Yuk. What is your answer for Izin Fx? coba jawab ya, Bu. Ya. Untuk Fx-nya itu 2X 2X E Kali ya berarti. pangkat X kuadrat Y. Oke. Yang FY? FY-nya E pangkat X kuadrat Y. Oke. Yakin? Yakin, Bu? Jim, kurang tepat. Iya, Bu. Iya. Kamu mesti itu di X kuadrat Y-nya kamu ingat-ingat dari tadi kita kan ngomongnya itu X kuadrat Y kalau diturunkan gimana? Bukan X kuadrat ditambah Y loh ya. Ini X kuadrat dikali Y. X kuadrat kali Y, bukan X kuadrat tambah Y. Oke, Firly silakan dibenerin. Untuk yang yang Fx itu 2xy kali E pangkat X kuadrat Y. Untuk Fy-nya X kuadrat E pangkat X kuadrat Y, ya benar. 2x kali E pangkat X kuadrat Y. Oke, good. Jadi untuk Dimas dan yang lain bedakan. Kalau ada X kuadrat Y sama X kuadrat plus Y. Kalau diturunkan terhadap X, ini jadinya adalah 2X kali Y. Karena dia konstanta ngikut, FY-nya baru X kuadrat kali 1. Bukan, karena Y-nya kan 1. Nah, sekarang kalau X kuadrat plus Y, baru Fx-nya adalah 2X plus 0, ya. Kalau Fy-nya baru 0 plus 1. Ini 0-nya ini karena X kuadrat, karena nggak gandeng sama Y, jadi dianggap konstanta biasa. Gitu ya, Dim. Apakah sudah sadar kesalahanmu, Dim? Iya, Bu. Ya. Maaf, Bu. Lupa, Bu. Ya, jadi nanti itu harus
diingat-ingat ya, karena kalau nanti lupa efek ke selanjutnya. Oke, nomor 9. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Fx, y-nya adalah cos, tapi x pangkat 3 plus y pangkat 2. Yuk, gampang banget ini. Kalau yang tadi memperhatikan langsung jawab bisa. Oke. Yang bisa raise your hand. Oke, Firly, silahkan Fir. Untuk fx-nya 3x kuadrat min 3x kuadrat Min sin 3x kuadrat x pangkat sin sin Heeh. x pangkat 3 plus y kuadrat. Oke, Fy-nya Fy-nya 2y Heeh. bentar Bu. Minus 2y sin x pangkat 3 plus y kuadrat. Oke, good. Jadi di sini ini adalah U aksen terhadap X dari ini. U-nya adalah X pangkat 3 plus Y kuadrat. Ini U aksen terhadap Y. Ya. Kenapa min? Karena turunannya sin adalah, turunannya cos adalah min sin. Oke. Yuk, terakhir nih, siap-siap. Firly udah banyak banget loh, yang lainnya ada yang belum loh. Ridho masih 2, Winda masih sekali. Yoga malah belum. Terakhir ya, rebutan ya. Sesi pertama bagi yang belum, berarti tinggal yoga doang dong. F, X, Y, Z. Jadi sekarang 3 keubah. Ada X pangkat 2, Y pangkat 3, Z. Ditambah 3X, Y, Z pangkat 4. Bruno mau tanya dia terhadap X, terhadap Y, dan juga terhadap Z. Anyone? Sesi pertama, yoga doang. Kita kasih 10 detik, yang lain bisa mikir. Cek diem, sabar. Yok, nggak mau jawab, Yok. Jangan-jangan hilang ini si yoga ini. Nggak ada dia keberadaannya, hanya muncul nama doang nih. Susah, Bu. Hah? Susah. Kamu dari tadi udah... Susah. Tadi mau jawab telat mikirnya, Bu. Oh, ya sekarang nomor 10 tak kasih kesempatan kamu sebelum Dimas nanti jawab. Ayo, kalau kamu bisa nih plus 5. Ayo, coba nomor 10 fx-nya aja terhadap x. Kalau kamu ngikutin dari nomor 1, 2, 3, dan 4 kan tadi selalu saya kasih penjelasannya langsung toh dari jawaban temennya. Nomor 1 fx dulu aja, 1 aja dulu, yuk. Gimana, Yok? Berapa? Yoga malah hilang ya. Dikasih kesempatan jawab 1 malah hilang kamu. Oke, lanjut aja lah ya daripada nungguin lama. Nanti yoga tak tunggu loh ya kamu, nanti tak private kamu ya habis ini. Yuk Dimas, berapa fx-nya? Untuk fx-nya itu 2x y pangkat 3 z plus 3 y z pangkat 4. Oke, good. Fy. Awas salah ya. Fy-nya 3x kuadrat y kuadrat z. Oke, good. Plus 3x z pangkat 4. Oke, well done. Yuk kurang 1. X kuadrat y pangkat 3. Plus 12x y z pangkat 3. Oke. Yuk, sekarang tugas Dimas adalah menjelaskan bagaimana cara mencarinya ke yoga. Karena tadi yoga bingung. Yuk, apa? Gimana, Dim? Oke. Jadi sebenarnya ini tuh gampang-gampang susah ya. Nah, itu kan kalau turunan terhadap untuk fx itu jadi yang diturunkan cuma yang x-nya aja. Kayak x kuadrat itu diturunkan jadi 2x, yang lain tetap biasa. Terus yang 3x itu diturunkan jadi 3. Terus yang
yang belakang menyesuaikan. Yang begitu juga FY dan FZ-nya. FY-nya gimana? Loh ya dilanjutkan biar nanti iya. temannya tahu. Untuk FY itu kan ada X kuadrat Y pangkat 3Z itu diturunkan Y-nya aja. Jadi X kuadrat 3Y pangkat 2 sama Z. Nah, terus untuk yang belakangnya itu kan 3X Y Z pangkat 4 itu diturunkan Y-nya jadi hilang jadi 3X Z pangkat 4. Nah, untuk FZ-nya itu kan yang di depan X kuadrat Y pangkat 3Z itu Z-nya hilang diturunkan. Terus untuk yang belakangnya Z-nya pangkat 4 diturunkan jadi 3Z pangkat 3, itu 3-nya dikali ke 3X-nya jadi 12. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Bruno cuma koreksi satu aja ya. Kalau Y tadi diturunkan bukannya hilang, tapi dia jadi 1. Kan kalau U sama dengan X atau Y sama dengan X, di aksennya kan sama dengan 1 ya, jadi nggak hilang. Untuk Z di sini juga Z-nya kan ini dia jadinya 1, jadi nggak hilang. Oke, thank you Dimas. Sama-sama, Bu. Oke, jadi mini lesson kita udah selesai untuk turunan parsial. Tujuan dari mini lesson kali ini adalah Bruno mau menanamkan konsep-konsep kecil tapi penting di turunan parsial. Jadi nanti kalau kamu ketemu soal yang lebih kompleks, kamu udah bisa mengerjakannya. Karena kalau yang konsep kecil-kecil ini kamu nggak dapat, nanti soalnya kalau kamu ketemu soal yang heboh banget, soalnya kamu masih bingung. Ya, makanya mini lesson tuh ditujukan untuk mengingat hal-hal yang kecil-kecil tapi berpengaruh. Oke, sekarang kita masuk ke aturan rantai yang fungsi 2 variabel atau lebih. Ya. Yuk, kemarin sebelum kita masuk ke mini presentation, jadi kalian siapkan siapa yang mau presentasi. Kemarin sempat dijelaskan oleh temannya di kelas A tentang chain rule ini, dia menjelaskan ini. Nanti biar ini nanti bisa dilihat juga teman yang kelas A. Jadi ini dia bacanya adalah do Z beda dengan DX. Ya. Ini namanya do, bacanya do Z, do X. Kenapa dia bacanya beda? Nah, ternyata dia memang beda. Jadi kalau aturan rantai nanti biar dijelaskan temannya, tapi di sini Bruno mau konfirmasi tentang penggunaan ini. Jadi kalau ada DZ, DX itu biasanya notasinya disebut notasi Leibniz. Nah, kalau ada do Z sama do X ini adalah simbol untuk turunan parsial. Ya, dari mana? Di sini nih. Ya, jadi di Wikipedia juga ada kok. Maksudnya kadang kita bukan nggak boleh ya, Wikipedia kok pakai Wikipedia. Ya, memang dia ada secara umum toh, secara general itu Wikipedia ada, ya udah kita bisa ngomong itu sebagai rujukan juga. Nih dia ngomongnya adalah turunan parsial fungsi f terhadap variabel x dituliskan boleh f aksen x, boleh itu hilang pula ya. Kita ulang. Ini ya, boleh f aksen x, boleh fx, boleh do x terhadap f, atau do f per do x. Ya, berarti ini adalah turunan parsialnya. Nah, bedanya apa? Nanti di sini. Kalau x, teorema A, aturan rantai, itu kan ada x sama y, ada 2 fungsi. Nah, fungsi x-nya itu variabelnya t, fungsi y-nya variabelnya t. Ya. Nah, terus ada suatu fungsi z, di mana dia adalah gabungan dari komposisi dari 2 fungsi x, y tersebut. Jadi, nanti yang 2 fungsi itu si z-nya. Tapi kalau ini dua variabel itu si z. Tapi kalau x-nya ini 1 variabel, y-nya juga 1 variabel yaitu t. Nah, ketika yang dua variabel adalah z, maka ketika kita mau menurunkan dz per dt, ya, itu kita pakai turunan parsialnya z terhadap x. Ini turunan parsial ya, dikalikan turunannya x terhadap t.
Kenapa X-nya nggak ikut do juga, bukan do X per dt? Karena untuk X ini dia cuma satu variabel, cuma T aja variabelnya. Untuk Y juga cuma satu variabel, cuma variabel T. Sementara untuk Z, karena dia dua variabel, dan mau diturunkan hanya terhadap X-nya saja, makanya dia pakai rumusnya do X per do, do Z per do X. Itu ya. Sampai sini apakah ada yang bingung dengan penjelasan saya? Ada, Bu. Gimana? Bingungnya gimana? Blunder, Bu. Boleh diulangin nggak, Bu? Oke. Ini dihapus dulu lah ya. Jadi nanti di aturan rantai ini kamu akan ketemu beberapa kasus kan. Aturan rantai itu kan kalau ada yang troublemaker-nya kan ya. Jadi udah tahu ya bedanya simbol ini do Z sama do X itu berarti turunan parsial. Tak tulis di sini ya. Dari fungsi 2 peubah Z, terhadap salah satunya. Kalau di sini X ya berarti terhadap X, atau nanti terhadap Y kalau dia ada do Z per do Y. Gitu ya. Nah, kalau ada DX per, ini T ya, DX per DT, itu berarti dia bukan turunan parsial, dia turunan biasa. Turunan fungsi satu peubah X, satu peubah kan, terhadap peubahnya, apanya terhadap T. Ya, jadi di chain rule atau aturan rantai, kita tahu di sini X-nya kan fungsinya cuma satu peubah, ya cuma T aja. Y-nya juga satu peubah, cuma T aja. Nah, kalau Z, dia dua peubah, ada X, ada Y. Nah, makanya ketika kamu mau mencari DZ terhadap DT, nah kita pakai aturan rantai, karena kan di Z itu nggak langsung ada T, tapi komposisinya ada di X sama di Y-nya. Jadi kamu cari do Z per do X, itu berarti turunannya Z parsial terhadap X, baru dikalikan turunannya X terhadap DT. Jadi ini turunan parsial, kalau yang ini yang dx per dt turunan biasa. Gitu bedanya. Turunan biasa. Nanti ditambah do z-nya sekarang terhadap y dikalikan dy-nya per dt. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke, kenapa saya terangkan tentang do tadi sebagai simbol dari turunan parsial? Karena nanti ada hubungannya sama ini ya. Bruno skip dulu untuk mini presentation. Jadi ada teorema B dari chain rule, aturan rantainya. Nah, di sini si X-nya sendiri ada dua variabel, yaitu S sama T. Y-nya juga variabelnya 2, S sama T. Nah, nanti si Z, ini kan juga dua variabel kan, tapi variabelnya dia maksudnya cuma X sama Y. Ternyata X-nya juga beranak pinak nih, dia juga ada 2 nih, S sama T. Ya kan? Nah, berarti parsial derivatifnya, lihat, tadi kan di teorema A dia cuma dz per dt ya, teorema A. Tapi kalau teorema B, notasinya adalah do z per do s. Kenapa? Karena di X-nya sendiri, si Z-nya nanti kan ada S sama T toh di X-nya. Jadi, maaf kok ya jadi ini ya. Kok SS. S. Ya. Nah, untuk mencari do Z per do S, parsialnya Z terhadap S, itu kamu harus nyari parsialnya Z terhadap X dulu, baru dikali parsialnya lagi X terhadap S. Kenapa? Karena di X sendiri dia juga dua peubah, dari S sama T. Jadi dia harus diturunkan juga secara parsial. Baru ditambah turunan parsialnya Z terhadap Y, dikali turunan parsialnya Y terhadap S. Ya. Nah, makanya di teorema B ini ada dua kasus. Yang kedua, kalau mau parsialnya terhadap
T. Ya, jadi gitu. Apakah sampai sini ada yang masih bingung? Ini jadinya do Z per do X kali do X per do T. Ditambah do Z per do Y kalikan do Y per do T. Ya. Jadi, kalau parsial itu bukan lagi dy per dx, tapi langsung apa? Namanya do Z per do X. Ya, ini parsial turunannya. Oke? Apakah ada pertanyaan? Clear ya? Jadi nanti kalau kamu ketemu lambang begini, bacanya bukan dz per dx, tapi do Z per do X. Oke, yuk sekarang gampangannya aja. Ini presentation yang pertama untuk langsung example 1 untuk aturan rantai yang teorema A tadi, yang gampang tadi. Anyone who wants to be a volunteer? Menjelaskan contohnya aja, contoh satunya aja. Nggak ada? Kalau nggak ada, I will randomly choose loh. Win, coba ya. Oke, Win, good. Terima kasih sudah menyelamatkan temannya yang lain. Teman-temannya pasti bilang. Oke, Win, silahkan untuk example 1 ya. Yang lain, tolong didengarkan, Winda. Mana ini? Oke. Kalau yang Winda tangkap itu kan, dx per dt itu kan rumusnya. Terus yang di bawahnya itu 3x pangkat 2 kali y itu turunan dari x. Dari x3 pangkat y itu. Terus dx dt-nya itu x-nya kan disama dengan 2t. Jadinya 3x pangkat 2 dikalikan y dikalikan 2. Terus yang plus x pangkat 3 itu turunan dari turunan dari x y. Itu kan x pangkat 3 kalikan 1 karena y-nya tuh sama dengan 1. Terus daya per dt-nya itu dikalikan y sama dengan t pangkat 2 diturunkan jadinya 2t. Oke. Nah, itu sama dengan 6x pangkat 2 kali y dikalikan 2 itu 6 kalikan 2t pangkat 2 kalikan t pangkat 2 sama dengan 2 kali 2t pangkat 3 dikalikan t sama dengan 40t pangkat 4. Oke, terus selanjutnya? Tentukan mengerjakan satu Z kan sama dengan fx t dikalikan dikalikan y pangkat 3. Yang mana? Tunggu, Bu. Fx-nya. Yang Z-nya belum paham, Bu. Yang mana? Yang mana yang belum paham? Yang Z-nya. Ya, ini yang terakhir. Ya. Oke. Temannya anyone ada yang mau bantu si Winda? Oke, Dima, silakan dibantu Winda. Winda bingung Z yang terakhir ini dari mana nih? Oke, buat Winda saya bantu ya. Oke, good. Nanti habis ini kelanjutannya terserah kalian ya. Jadi itu dapat disimpulkan bahwa Z, yang Z itu kan Bu, Yang Z bawah sama tuh. dengan X pangkat 3Y. Itu kan sama dengan 2T pangkat 3 kali T kuadrat. Itu dari mana? Ya kita ambil dari itu yang atas dulu, X sama dengan 2T. X-nya diganti 2T, Y-nya diganti T kuadrat. Nah, ketemu kan 8T pangkat 5. Terus? Masih ada tulisannya, Bu? Iya lah, ini ada masih ada 2 kalimat di bawah ini. Jadi untuk dz per dt itu sama dengan 40 T pangkat 4. Dapat dari mana nih?
Itu dari yang atas itu Bu, dari dz per dx dx per dt plus 2z per 2y dy per dt. Disubstitusi tadi dulu Bu. Ini dari sini. Ya, dari itu. Yakin? Yakin Bu. Winnya benar itu dari situ, Win? Iya, kan Oh. di DT. Terus apa gunanya ini? Terus ngapain dong hitung dapat ini? Gunanya buat apa dong? Aduh, nggak tahu itu gunanya apa. Loh, pasti kan ada maksud tertentunya atau dia ada di solusi di sini. Nggak mungkin kan tiba-tiba dia cuman ngapain ngotak-ngatik persamaan nggak ada gunanya. Ada yang tahu gunanya buat apa itu? Si Z di bawah. Izin Bu. Siapa ya? Oke, Nando silahkan. Kayaknya itu hasil turunan dari 8T pangkat 5 itu. Oke, jadi benar, good Ando. Jadi 40 T pangkat 4 yang di sini itu memang untuk membuktikan dia sama hasilnya, tapi yang ini dapatnya dari Z yang ini ya. Ya kan? Karena kan di sini cara satu adalah pakai aturan rantai. Cara dua adalah pakai substitusi. Kalau kamu memungkinkan substitusi, kamu substitusikan semuanya. Jadi Z-nya kan bentuknya cuma T aja ya. Nah, di sini beda kan? Di sini bilangannya dia dz per dz per dt. Dia nggak ngomong parsial karena bentuknya udah ubahnya cuma T aja. Dari Z sama dengan 8T pangkat 5, turunannya berarti 40T pangkat 4. Gitu ya. Oke, good. 3 orang nih. Ada Winda. Aduh. Oke, kita catat, Bruno catat. Sekarang kita lanjut ke example 4. Who wants to be a volunteer to present? Ini yang pakai teorema B ya. Anyone? Nggak ada? Atau mau di randomly chosen? Oke, Firly, silakan Fir. Suara saya masuk, Bu. Masuk. Diketahuinya Z sama dengan 3x kuadrat min Y kuadrat, di mana X sama dengan 2S plus 7T. Dan Y-nya sama dengan 5ST. Oke. Ditanyakan do Z per do T. Untuk cara yang pertama, itu menggunakan turunan yang aturan rantai, itu do Z per do T sama dengan do Z per do X dikali do X per do T plus do Z per dy dikali do Y per dt, do T. Kemudian untuk do Z per do X-nya itu sama dengan 6x, dapat dari karena Z itu sama dengan 3x kuadrat min Y kuadrat diturunkan terhadap X, jadinya 6x dikalikan do X per do T sama dengan 7, di mana X tadi itu kan 2S plus 7T diturunkan terhadap T, jadi 7, plus do Z per do Y sama dengan minus 2Y, itu dari yang tadi Z sama dengan 3x kuadrat min Y kuadrat diturunkan terhadap Y,
jadinya min 2Y, dikalikan 2Y per 2T sama dengan 5S, itu karena Y sama dengan 5ST diturunkan terhadap T, jadinya 5S. Kemudian dimasukkan, disubstitusikan X-nya, jadi 6 kali 7, 42, dikali X, yaitu 2S plus 7T, minus 10 ST dikali 5S. Itu tadi sudah dimasukkan Y-nya itu 5ST. Kemudian sama dengan 84S plus 294T minus 50S kuadrat T. Kemudian untuk pembuktiannya menggunakan substitusi langsung dengan mensubstitusikan Z-nya diubah menjadi T, sehingga do Z per do T itu sama dengan do 3 dikali 2S plus 7T kuadrat minus 5ST kuadrat per do T. Kemudian tinggal dihitung saja, sehingga do 12S kuadrat plus 84ST plus 147T kuadrat minus 25S kuadrat T kuadrat per do T. Kemudian langsung diturunkan untuk ST-nya, sehingga 84S plus 294T minus 50S kuadrat T. Oke, Bruno mau tanya dulu nih. Ini dapat dari mana, Fir? Fir kelihatan ya? Yang ini. Yang tak coret-coret. Ya, ini dapat dari? Dari yang diketahui, Bu. Ya, dapat dari diketahui apa namanya? X-nya. X-nya. Oke, good. Yang ini dapat dari? Y-nya. Oke, sekarang kan ini terus diturunkan terhadap T kan. Nah, 12S kuadratnya kemana? Habis, Bu. Oke, jadi 0 ya. Jadi ini turunannya terhadap T ini yang ini. Oke, good. Yang lain apakah ada pertanyaan dari penjelasan Firly? Bu, itu 3 ini dari mana? 3 kali 2X. 3 ya? Iya tuh. Yang ini, yang 3 ini? Ya. Oh, dari mana, Fir? Karena persamaan Z-nya itu 3X kuadrat minus Y kuadrat, Bu. Jadi disubstitusikan X-nya jadinya 3 dikali 2S plus 7. Oke, Winda, apakah udah paham? Sudah, Bu. Terima kasih, Fir. Oke, sama-sama. Thank you. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Thank you, Firly. Kita siap-siap ke presentasi ketiga. Yuk. Anyone? Ini fungsinya. Nah, dari teorema A sama teorema B tadi bisa dikembangkan lagi. Kalau umpama ternyata di sini fungsinya awalnya sendiri adalah 3 variabel. Jadi nanti mungkin ada 3 juga ya, dw per dt. Nanti maunya tetap ada 2 sih. dw per dt, nanti mungkin ada dw per ds. Ya, tapi nanti di sini ada 3. Kalau tadi kan cuma 2 ya. Nah, di sini ada 3. Karena apa? Fungsinya ada 3. Ada X, Y, Z. Itu bedanya. Yuk, anyone? Atau udah jelas ini? Nggak perlu presentasi? Apakah ada pertanyaan dari kalian untuk ini? XML 5? Nggak ada? Ridho, apakah ada pertanyaan? Enggak, Bu. Sudah jelas tadi sama kayak Firly tadi nih, Bu. Oke, good. Jadi nanti ini kan di sini berarti kan dia karena W-nya itu kan 3 variabel ya. Tapi di X, Y, Z-nya dia masing-masingnya 2 variabel, bener ya? Jadinya gini. Nah, bisa jadi nanti kalau umpamanya W-nya ada 3 variabel,
Terus ada X, Y, Z-nya juga dia 3 variabel. Namanya dia mau ada S, R, sama T, maka nanti di aturan rantainya bisa dikembangkan. Jadi namanya nanti ada do W per do S sama dengan do W per do X dikalikan do X per do S gitu ya. Ini kan nomor 1, ini nomor 2. Nanti akan ada 3 lagi, yaitu apa? Do W per do R. Di sini nanti ada 3 juga. Ya, ini juga ada do W nanti per do X, tapi do X-nya nanti per do R, gitu-gitu. Ada 3 juga. Jadi, aturan rantai tadi, teoremanya tadi bisa berkembang. Ini kalau ternyata ini 4 variabel, ada lagi nanti namanya M sama dengan 4 variabel. Ya udah, nanti tinggal dikembangkan aja. Nanti ada X, apalagi ya. Tapi kan tadi kita pahami juga bahwa untuk menggambarkan fungsi 3 variabel aja kita belum bisa menggambarkannya ya, apalagi nanti ada fungsi yang 4 variabel. Mungkin belum. Penggambaran, tapi untuk perhitungannya kita bisa tetap gunakan aturan dari aturan rantai seperti ini konsepnya. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke. Ya, sekarang kita masuk ke aturan rantai fungsi implisit yang untuk 2 variabel. Jadi kalau nanti fungsinya implisit, kemarin kan di kalkulus 1 sudah belajar tentang fungsi implisit dengan berdasarkan aturan rantai yang sudah kita bahas tadi kan, fungsi implisitnya terhadap X, X-nya terhadap X lagi ya, karena dia implisitnya kita nggak tahu ini apa gimana fungsinya, maka bisa disimpulkan dia bentuk implisitnya adalah seperti ini. Kalau ada di Y per dx, jadi kita nggak ngomongin si F ya, tapi Y-nya langsung terhadap X, turunannya itu do F terhadap X per do F terhadap Y. Ada minusnya di sini. Jadi tinggal diikutin ini. Nah, kalau fungsi implisitnya nanti ada 3 variabel, dapat dari aturan rantai juga yang 3 variabel kan juga bertambah tuh. Nah, kalau mau do Z per do X, ada 2 ya, ada do Z per do X, tapi juga ada nanti di do Y per do X, karena ada 3 variabel. Nah, ini ya, nomor 1 sama nomor 2. Jadi kalau Z do Z-nya per do X yang harus diingat-ingat adalah yang pertama X dulu baru dibagi yang Z. Sama-sama minus. Kalau Z per Y, Y dulu baru dibagi ke Z. Itu aja yang harus kamu ingat-ingat aja untuk rumus ini. Nah, caranya di sini. Jadi ada bentuk fungsinya seperti ini. Fungsi seperti ini biasanya disebut fungsi implisit. Nah, kamu bisa kerjakan dengan 2 cara. Aturan rantai atau pakai implicit differentiation. Nah, kalau aturan rantai kamu pakai rumus yang tadi. Karena dy per dx berarti pakai rumus do f-nya per do x baru dibagi minus ya do f-nya per do y. Terus kamu hitung aja langsung. Nah, kalau yang kedua, implicit differentiation, berarti kamu diturunkan kedua sisinya dengan X. Ingat dulu yang waktu di di kalkulus 1, jadi ini ya, untuk mencapai ini, Bunda tulis ulang di sini, ada X pangkat 3 plus X kuadrat Y min 10 Y pangkat 4 sama dengan 0. Pakai implicit differentiation, karena mau diturunkannya terhadap X kan, berarti ini normal, jadinya 3X kuadrat. Ditambah lah yang ini. Ini dianggap dia jadi 2 fungsi U sama fungsi F. Ingat kalau ada U kalikan V ya. Kalau diturunkan kan pakai aturan perkalian ditambah V aksen U, gini ya. Nah, sekarang kalau ini adalah X kuadrat Y, kamu turunkan U aksennya berarti X kuadrat kan jadinya 2X kalikan Y. Benar ya? Ditambah V aksennya, Y kan kalau diturunkan, padahal kita mau menurunkannya terhadap X. Berarti dia adalah 1 kali dy per dx. Atau kalau enggak bisa ditulis 1 per y aksen. U-nya adalah x kuadrat. Di sini dia dibalik. Ini adalah yang pertama, ini yang kedua. Ya, cuman itu aja kebalikannya. Jadi kalau kita ngikutin rumus U aksen V, berarti di sini adalah
2xy ditambah dy per dx kalikan x kuadrat min. Nah, 10y pangkat 4, di sini kan kita mau turunkan terhadap dx, tapi karena nggak ada x-nya berarti kita tetap bantu pakai, nah, kok kurang tak kecilin ya tulisannya Bunda aja biar pas. Jadi di sini ada 3x kuadrat ditambah 2xy ditambah dy per dx kali x kuadrat dikurangi. Ini kamu nih 10y pangkat 4 kalau diturunkan terhadap dy per dx itu pakai diferensiasi implisit, ini kamu anggap kayak turunan biasa. Jadi kamu anggap kayak nurunkan terhadap y, jadinya kan 10 kali 4 y pangkat 3, tapi syaratnya kalau implisit harus tetap dikalikan dy per dx. Karena di sini nggak ada variabel x-nya. Jadi di sini hasilnya 40, y-nya pangkat 3 kali dy per dx. Baru sama dengan 0. 0 kan diturunkan terhadap apapun 0. Nah, dari sini terus kamu kumpulkan mana yang sama. Ini kan sama ini sama ya. Jadi dikumpulkan 3x plus 2xy plus dy per dx x kuadrat min 40y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, karena kita disuruh carinya cuma dy per dx, berarti bisa kamu pakai apa itu dipindah ruas sama dengan min 3x min 2xy. Nah, dari sini ya, tak tarik sini ya. Jadi nanti ada dy per dx. Nggak mau ya? Oke, kayaknya tempatnya nggak cukup. Sini ya. Jadinya dy per dx kalikan x kuadrat min 40y pangkat 3 sama dengan minnya tak kurung jadinya 3x plus 2xy. Nah, karena kita mau cari cuma dy per dx, berarti dibagi jadinya min 3x plus 2xy per x kuadrat min 40y pangkat 3. Nah, dicek berarti yang ini, yang kita dapatkan ini kan sama dengan yang pakai rumus. Nih. Nah, jadi pakai rumus aturan rantai atau pakai turunan differentiation implisit, pakai turunan implisit ya, sama hasilnya. Sampai ini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Belum. Fungsi implisitnya apakah masih ingat? Kalau masih ingat, saya kasih latihan soal ya. 1 latihan soal. Jadi nomor 1 kita pakai fungsi implisit tadi ya. Jadi ada x pangkat 3 plus 2x kuadrat y min y pangkat 3 sama dengan 0. Yuk, turunkan pakai cara A, pakai aturan rantai. Cara B-nya pakai diferensiasi implisit. Carinya adalah dy per dx. Ini biasanya nanti kalau di mata kuliah tingkat atas, ada suatu fungsi terus kamu mau menurunkan terhadap x, di mana fungsinya bentuknya nggak ketahuan dia fungsinya dalam x atau dalam y. Kayak gini kan nggak ketahuan ya dia. Kalau tadi kan fx, y jadi jelas. Nah, kalau ini kan nggak ada nih. Nggak ada ketahuan nih, dia tuh maunya x, y apa x aja atau apa gitu. Jadi ini pakai diferensiasi implisit. Yuk, Bunda tunggu ya yang bisa raise your hand. Salah satu aja nggak apa-apa. Bapaknya saya mau A dulu, Bu. Saya mau B dulu.
Sudah ada yang nemu jawabannya? Salah satu dulu boleh, mau A atau mau B? Oke, Firly mau coba yang mana? Mau dua-duanya? Yang B, Bu. Oke, yuk. Boleh tulis kamu yang ngomong berapa hasilnya. Hasilnya 3x kuadrat Heeh, plus 4xy plus heeh, 2x kuadrat dy per dx heeh. minus 3y kuadrat dy per dx. Sama dengan? Nah, Oke, terus? udah, Bu. Tuh, nggak dilanjutkan nih, belum selesai. Yang justru nyari apa? dy per dx-nya. Terus diapain sih, Fir? Oh, Gimana, Fir? Diapain? oh ya, Bu, benar, Bu. Jadi dikelompok-kelompokkan Heeh. Ini tulis berapa ini? 2x kuadrat minus 3y kuadrat Heeh. dy per dx Oke. Sama dengan? minus Heeh. 3x kuadrat plus 4xy. Oke, terus kalian tanyain dy per dx jadinya? Jadinya minus 3x kuadrat plus 4xy per x kuadrat min 3y kuadrat. Oke. Oke, good. Sekarang yang aturan rantai. Yuk, siapa yang mau aturan rantai atau Firly lagi? Firly lagi, Bu. Udah, kenapa nggak kamu? Winda, Bu. Oke, Winda. Ayo, Winda. Aturan rantainya jadinya kan dy per dx sama f per du x per du f per du y. Oke. Hasil sama dengan 3x pangkat 2 plus Heeh. 4x kalikan y Heeh. dikurangi y pangkat 3. Yang dikurangi ya pangkat 3. Bentar. Terhadap X. Bukan. Udah. Enggak, berarti itu 3x pangkat 2 plus 4x kali y, dah itu aja. Oke. Sekarang terhadap Y diturunkannya. Itu enggak pakai negatif, Bu. Nggak pakai negatif. Enggak. Yakin? Ya benar-benar pakai negatif. Rumusnya kan ada negatifnya kayak gini. Pakai negatif, ya. Terus, yuk. Terus, Sekarang diturunkan yang terhadap Y. dx-nya tuh, yang y-nya 2x pangkat 2 dikurangi 3y pangkat 2. Oke, udah. Sudah. Oke, sama nggak? Sama punya Firly? Sama. Oke, good. Thank you, Winda sama Firly. Oke, terima kasih partisipasinya ya. Jadi di sini insya Allah beberapa dari kalian baru lihat sudah paham tentang aturan turunan parsial sama aturan rantainya. Oke, udah habis ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat tugas mandiri 9-nya, soal-soal yang harus dikerjakan di Elena. Dan nanti video pembelajaran ini akan saya share di YouTube juga. Linknya akan saya berikan di Elena.
Beserta juga di Elena akan ada PowerPoint ini yang sudah ada coret-coretannya ini sesuai dengan video pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan dari kalian? Nggak ada? Oke, jadi Belum ada, Bu. belum ada, good. Jadi nanti di fungsi dua peubah ini untuk turunan ada dua, yaitu turunan parsial, secara kesimpulannya turunan parsial sama aturan rantai. Jadi dua itu yang biasanya digunakan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Nah, ketika kalian sudah memahami itu basicnya, nanti kalau soalnya lebih kompleks, insya Allah akan bisa lanjut dikerjakan. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sebelum tutup, semoga sehat selalu, jauh dari COVID. Sebelum tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Bu Dewi, jangan lupa isi presensi ya di Elena. Baik, Bu. Apa Bu? Siap. Nggak dengar Bu? Ada sama tadi Bu. Presensi di Elena. Oh siap Bu, sudah Bu. Ya, good. Oke, thank you.